eh, menerangkan pelajaran tematik untuk materi disiplin ya. Berhubung ini adalah jam pelajaran kedua, berarti jam pelajaran pertama tadi udah diisi oleh ibu dengan pengantar dan doa belajar ya. Berarti sekarang untuk jam keduanya Bapak terus kepada materi yang akan Bapak sampaikan. Baik. Materi yang akan Bapak sampaikan adalah tematik tentang disiplin. Pernah dengar kata disiplin? Siapa yang tahu disiplin? Apa arti disiplin? Hah? Siapa yang tahu disiplin? Oke, Bapak akan memberi contoh disiplin. Masuk sekolah itu jam berapa? Masuk sekolah jam berapa? Jam berapa masuk sekolah? Jam 7. Oke, jam 7 ya masuk sekolah ya. Oke. Ini adalah duplikasi jam yang Bapak buat untuk mengajarkan. Pertama, ini adalah duplikasi jam analog. Oke. Untuk menunjukkan jam. Kemudian dari jam-jam yang ditunjukkan ini akan menunjukkan waktu di mana kita melaksanakan kegiatan. Ya. Misalkan yang anak-anak sebutkan masuk sekolah adalah jam 7. Nanti Bapak minta di antara siswa-siswa menunjukkan jam 7. Baik. Istirahat jam berapa istirahat? Jam 9. Kemudian balik sekolah, pulang sekolah? Jam 1. Oke. Setelah jam belajar di sekolah habis, kemudian pulang ke rumah, kegiatan apa yang bisa dilakukan di rumah? Tunjuk tangan, angkat tangan. Silakan jawab. Belajar. Yang lain? Yang lain selain belajar juga. Makan? Kapan makan? Makan bersama keluarga kapan? Malam. Sholat? Ngaji? Kapan? Jam berapa? Jam 6. Ngaji. Sholat. Tidur? Tunggu. Angkat tangan siapa yang bisa menyebutkan jam tidur? Jam berapa tidur? Jam 8. Bagus, jam 8 awal. Ada yang selain jam 8? Jam 9. Selain jam 9? Jam 10. Siapa yang jam 10? Jam 10 tidur malam? Benar. Apa yang dikerjakan, apa yang dibuat, apa aktivitasnya sehingga tidur jam 10 malam? Main HP. Kemudian? Story. Nonton. Ada yang main game, Haris. Yang lain. Oke, baik. Secara definisi anak-anak sudah mengerti tentang jam. Baik, bagus. Kemudian juga dapat menyampaikan aktivitas yang dilakukan pada jam-jam tertentu. Cuman pesan Bapak, siapa tadi yang tidur di jam 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih dari 10 orang yang tidurnya jam 10 malam. Oke, baik. Untuk yang tidur jam 10 malam, kalau hari libur, kan kita full day nih. Dari hari Sabtu Minggu itu kan libur. Menurut Bapak boleh. Oke.
boleh kalau tidur jam 10 kalau besoknya tidak sekolah. Tapi kalau besoknya sekolah, hari Minggu libur, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jangan sampai tidur jam 10 kalau tidak ada keperluan yang mendesak, ya. Kalau misalkan anak-anak siswa sekalian besok mau sekolah, tapi hari ini tidak sehat sehingga tidurnya terganggu, tidak dapat tidur awal, tidak dapat tidur jam 9, jam 8, mungkin jam 10, jam 11 itu. Tapi kalau memang sudah dipastikan mau tidur jam 10, jam 11 dengan alasan menonton, main HP, kemudian main HP yang sifatnya tidak terkait dengan belajar, Bapak sarankan lebih baik tidur. Kalau memang pada malam jam belajar itu main HP misalkan. Kalau main HP apa yang dibuka? YouTube, TikTok, game, WhatsApp, IG, oke. Ya. Bapak senang kalian sudah menguasai, sudah pandai menggunakan teknologi HP. Itu adalah bagus, oke. Tapi Bapak sarankan gunakan HP sesuai dengan fungsinya. Oke. Sekarang anak-anak ini rata-rata punya HP di rumah. Ada akses internet. Kemudian dapat buka aplikasi, ya, seperti yang disebutkan, buka WhatsApp, buka YouTube, buka TikTok. Itu perhatikan jam-jam yang kalian gunakan untuk menggunakannya, oke? Misalkan bermain game, kemudian belajar, kemudian menonton. Bapak harap kalian itu dapat memahami, mengerti jam-jam yang harus kalian gunakan untuk kegiatan tersebut. Jadi jam-jam belajar, tadi jam berapa yang mulai belajar? Malam belajar jam berapa? Jam 7? Jam 6? Jam 8. Oke, jam 7. Oke, jam 6 ada juga. Oke. Baik. Jadi pada pembelajaran ini yang Bapak tekankan adalah disiplin. Yang kalian sebutkan tadi, jam-jam yang kalian sebutkan untuk melakukan aktivitas itu terkait disiplin. Okay. Secara matematika kalian ini dapat menunjukkan jam-jam itu adalah nilai untuk pelajaran matematikanya. Kalian itu dapat menunjukkan jam. Okay. Kemudian kalian dapat menyebutkan kapan sholat. Jam berapa sholat biasanya? Sholat apa? Oke. Itu jam-jam sholat? Jam-jam ibadah? Ngaji jam berapa ngaji? Jam 6. Jawaban anak-anak baik semua, baik. Berarti anak-anak mengerti tentang pemanfaatan jam, tentang mengatur waktu. Oke. Bapak minta perwakilan salah satu dari murid, siapa yang mau ke depan, tolong tunjukkan Bapak jam-jam tersebut. Siapa yang mau ke depan? Siapa? Tolong Bapak ke depan. Siapa? Kiki? Siapa? Cepat, Bapak. Ayo ke depan. Siapa yang mau? Ayo. Atau Bapak tunjuk saja. Bapak tunjuk saja. Oke, Bapak minta Bapak tunjuk satu yang laki-laki ya. Yang laki-laki Bapak minta. Ada begini. Iya. Ada begini. Ayo Auliandi, semangat. Berangkat sekolah jam berapa? Berangkat sekolah jam 6. Tunjukkan Bapak jam 6.
Ini jamu pendek, ini jamu panjang. Oke, jam 6. Seperti apa jam 6? Jamu pendek 3. Kemudian jam panjangnya ke 12. Mana 12? Oke, 12. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke, terima kasih. Oke, yang perempuan 1. Siapa yang perempuan? Ada saja. Oke. Bapak minta Tasya menunjukkan waktu ibadah, mau sholat, mau ngaji jam apa? Ngaji jam 11 siang, malam. Oke, siang jam 11. Tunjukkan Bapak jam 11 siang. Jam pendek, jam panjangnya. Oke, seperti ini. Oke, ini adalah waktu mengaji. Mengaji sama dengan ibadah. Jam 11 siang. Kemudian yang sorenya, yang malamnya jam 6. Jam 6. Oke, jam 6. Baik, terima kasih. Baik. Pada intinya anak-anak sudah dapat menunjukkan jam tepat. Jam 6, jam 7, jam 11. Anak-anak sudah tepat menunjukkannya melalui duplikasi jam yang Bapak tunjukkan. Kemudian dapat menyebutkannya juga. Kemudian dapat juga mengklasifikasikan waktu yang digunakan. Terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya, udah paham ya? Ini adalah duplikasi jam. Jam itu menunjukkan waktu. Waktu yang digunakan untuk Oke, baik, betul semua. Baik, betul semua. Ini adalah jam yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Waktu yang digunakan untuk kita mengatur aktivitas yang akan kita gunakan, dari mulai bangun tidur, berkemas untuk ke sekolah, pergi sekolah, masuk sekolah, belajar di sekolah, pulang dari sekolah, bermain, belajar, istirahat. Kemudian besoknya kembali seperti ini. Dari hari Senin sampai ke hari ini. Kemudian dari bulan Januari sampai bulan akhirnya kenaikan ke. Oke, terima kasih. Jadi Bapak harap jika anak-anak telah mengerti tentang jam, Bapak berharap kalian itu dapat menanamkan rasa disiplin untuk mengatur waktu. Artinya waktu yang digunakan untuk belajar di sekolah, belajar di rumah, ibadah, ngaji, sholat ke surau, bermain dengan teman-teman, berenang di sungai dan sebagainya, nonton, main HP, ya. Bapak tekankan jangan tidur larut malam. Jangan menonton yang bukan akses untuk anak-anak. Ya, boleh akses YouTube, TikTok, tapi jangan melamun. Membayangkan seandainya kalau saya bisa masuk seperti itu, kita lagi hai. Oke, Bapak tidak perlu banyak menyampaikan penjelasannya karena Bapak anak-anak juga sudah mengerti tentang disiplin jam. Satu lagi terkait disiplin, misalkan masuk sekolah jam 7, masuk sekolah jam 7.
kalau ada yang datang terlambat jam 7.15 pasti udah masuk. Apa konsekuensinya? Kalau terlambat, apa konsekuensinya? Dihukum. Oke. Kemudian guru memberikan tugas soal PR di rumah. Kemudian dikerjakan dengan baik. Kemudian nilainya juga 100. Ya. Nah, itu bagaimana? Itu bagaimana menurut kalian? Bagus. Oke. Berarti yang dapat Bapak terangkan, jika kita disiplin dengan waktu, maka akan membuat kita tidak dihukum. Tidak akan dihukum. Kalau waktu yang sudah ditentukan untuk masuk sekolah, untuk pelajar sudah ditentukan dan kita tepat waktu, maka kita tidak akan mendapat hukuman. Dan itu adalah bagian dari disiplin waktu. Oke. Kemudian misalkan yang Bapak sampaikan tadi, ketika kita diberikan tugas oleh guru dan nilainya juga baik, dikerjakan dengan baik, kemudian nilainya baik, maka akan mendapat ujian dari guru. Kemudian dari siapa lagi kalau yang bisa menguji kita kalau misalkan nilai kita baik? Ibu, bapak. Kemudian kalau misalnya nanti pembagian raport dapat ranking, dapat hadiah enggak? Hadiah. Oke. Bapak tanya, mana yang lebih dipilih? Disiplin atau tidak disiplin? Dihukum atau mendapat hadiah? Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Tidak mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Baik, semuanya mau hadiah. Berarti harus disiplin. Siapa yang mau dapat hukuman? Siapa yang mau dapat hukuman? Tidak ada? Tidak ada yang mau dapat hukuman? Ada yang mau dapat hukuman? Nah, kalau tidak mau dapat hukuman berarti harus disiplin. Paham? Paham maksud Bapak tentang disiplin? Terima kasih. Itu yang Bapak dapat sampaikan dalam pembelajaran tentang disiplin. Mungkin singkat, mungkin juga pengulangan bagi kalian, dan ini adalah reminder untuk kalian bagaimana harus mengatur waktu. Dan kenapa harus mengatur waktu? Sudah dijelaskan bahwa kalau kita mengatur waktu maka akan timbul rasa disiplin, dan kalau kita disiplin mungkin akan tidak dihukum, mendapat hadiah, ya kan, mendapat ujian. Itu lebih baik daripada kita tidak disiplin kemudian kita mendapat hukuman, kan? Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sebelum Bapak tutup sesi pembelajaran Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Walaupun dalam ruang lingkup yang tidak terkait dengan tema yang Bapak sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa Bapak buat jam? Kenapa jamnya seperti ini? Atau ada yang ingin minta hadiah dari Bapak jam ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Bapak beri waktu untuk bertanya apapun ingin kalian tanyakan. Insyaallah Bapak jawab. Oke. Tidak ada yang ingin bertanya. Baik. Kalau memang tidak ada yang ingin bertanya dan Bapak juga sudah bertanya, menjelaskan, Bapak cukupkan sampai sekian. Bapak akhiri. Terima kasih. Pesan Bapak,
disiplin terhadap waktu. Semoga nanti dengan disiplin Bapak harapkan kalian akan menjadi orang yang sukses. Nanti yang besarnya punya cita-cita. Apa cita-citanya, Pak? Jadi janda. Baik. Kalau anak-anak sekalian mempunyai cita-cita, dari sekarang harus rajin Belajar. harus disiplin dalam mengatur waktu supaya bisa mencapai cita-cita menjadi orang yang sukses. Amin. Dah. Baik, terima kasih ya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.